Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali ya di mata kuliah lanjutan dari mekanika rekayasa 1, yaitu mekanika rekayasa 2. Jadi mekanika rekayasa ini cukup panjang ya, bahkan sampai ke 4, jadi nanti semester 4. Ditambah lagi ada mekanika bahan, itu sama sebenarnya, semacam lah ya. Membahas tentang struktur, tentang gaya, kemudian tegangan dan regangan gitu ya. Nah, untuk mekanika rekayasa 2 ini, untuk pertemuan pertama, ini sebenarnya masuk di materi Mekrek 1 kemarin ya. Cuma ada yang belum tersampaikan karena memang waktunya tidak cukup ya. Karena kalau misalkan dipaksakan semuanya itu disampaikan di Mekrek 1, khawatir terlalu banyak ya. Itu saja yang kemarin kalau lihat dari hasil ujian masih banyak ya yang belum terlalu paham gitu ya. Terbukti dengan masih banyak yang salah ya untuk menghitung gaya reaksi terutama. Gaya reaksi udah salah, belum ke gaya dalam ya kan. Makanya memang saya buat bertahap saja gitu ya, supaya tidak banyak tapi yang penting Anda paham. Nah, kalau sebelumnya adalah sudah pernah ya tentang balok di atas 2 peletakan, hanya saja pertemuan di Mekrek 1 itu bebannya bentuknya merata. Kita bilang segi 4 lah ya. Persegi panjang mau segi 4, ini ya segi 4. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas untuk balok yang di atasnya itu bebannya bentuknya adalah segitiga. Ya. Dan nanti saya akan terangkan gitu ya. Balok beban bentuk segi 4 itu maksudnya gimana gitu ya. Kalau di kenyataannya di lapangan itu beban yang seperti apa. Kemudian segitiga itu beban yang bagaimana. Kenapa bisa dimodelkan bentuknya persegi atau dimodelkan bentuknya segitiga. Jadi kalau di lapangan ya Anda nggak nemu gitu ya bentuknya persegi gitu mah kan nggak kelihatan apa bentuk persegi gitu ya. Tapi kita memodelkan, mendekati bentuknya persegi atau kita modelkan gayanya itu mendekati bentuk persegi segitiga. Tatib dan penilaian sudah kita bahas ya di tatap muka tadi. Nah, kita review kembali bahwasanya bentuk beban itu ada 2 macam, terpusat dan merata. Kalau secara lambang ya di pemodelan, itu kalau terpusat bentuknya kan panah gitu ya. Namanya panah berarti ada tanda panahnya ya, kayaknya. Ingat nggak boleh kelewatan nih tanda panah. Jangan cuma garis aja, karena namanya gaya itu punya arah. Ke bawah, ke atas, ke kanan, ke kiri, itu harus jelas ya. Karena beda tanda, beda arah, maka nilainya juga beda kan, positif negatifnya. Ada juga merata, kalau kemarin kan kita bahasnya ini aja ya. Ya kan, cuma ini aja. Sebentar ya. Nah, kemarin cuma ini aja yang kotak, gini aja kan. Nah, sekarang kita akan ada yang baru nih. Bentuknya segitiga. Tetap harus dipakai konsep keseimbangan ya. Untuk balok di atas 2 peletakan ya. Kalau untuk cantilever beda lagi ya. Nah, tadi kan bentuk beban itu ada 2 macam, yaitu terpusat dan merata atau terbagi. Nah, beban yang terpusat itu dilambangkan dengan tadi ya, titik atau ya bisa dikatakan garis ya. Ada panahnya itu ke bawah atau ke atas. Ini adalah beban atau muatan yang tertuju pada satu titik. Contohnya apa? Kalau kita memodelkan beban manusia, perabot, gitu ya, benturan, gitu ya.
Nah, ada juga beban atau muatan terbagi. Berarti dia terbagi ya merata tadi maksudnya ya. Yaitu beban atau muatan yang tidak tertuju pada satu titik, tapi terbagi pada bagian atau seluruh elemen struktur tersebut. Terbagi pun dibagi juga menjadi dua, yaitu terbagi merata contohnya adalah yang sudah Anda pelajari ya di Makrek 1 yang terbagi merata di sepanjang benda tersebut. Contohnya adalah beban balok. Tahu balok ya? Udah diajarkan kan harusnya ya. Kalau Anda sudah di matkul gambar itu kan suruh gambar balok tuh yang di atas ya. Kan kalau di bangunan itu ada tiang yang vertikal, horizontal itu yang balok. Contohnya kalau ini contoh balok ya. Kalau ini berarti baloknya di sini yang horizontal. Kan dia panjang tuh memanjang. Nah, dimodelkan bentuknya seperti ini terbagi merata. Pelat lantai ya, ini ya. Lantainya ini kan dicor ya, pakai baja. Rangka atap. Rangka yang di atap juga itu dimodelkan terbagi merata. Kalau segitiga, segitiga itu ya ini itu. Konsol. Oh ya, pengertiannya adalah beban atau muatan yang terbagi berupa bidang segitiga. Jadi kalau dimodelkan, dia itu pembebanannya bentuknya itu segitiga, tidak merata. Beda sama yang tadi. Karena memang bentuknya pun tidak merata gitu ya secara existing di lapangannya. Contohnya pada struktur apa? Konsol. Apa itu konsol? Konsol itu adalah struktur pertemuan, ini konsol nih. Iya, konsol. Yaitu pertemuan antara kolom, ini kolom, dan balok. Pertemuan antara kolom dan balok ini disebut dengan struktur konsol. Maka pemodelan strukturnya dia bentuknya segitiga. Pembebanannya ya, maaf. Kemudian ada mezanin. Nah, mezanin ini contohnya adalah intinya adalah sebuah ruangan yang dibangun di antara lantai dan plafon ya. Intinya ada lantai ruangan baru tetapi tanpa menambah jumlah lantai rumah gitu ya. Nah, ini biasanya untuk memaksimalkan ruangan ya. Jadi rumahnya cuma satu lantai, cuma ada bangunannya itu 2 lantai di dalamnya. Nah, tambahan ini disebut sebagai mezanin. Nah, ini cocoknya untuk rumah-rumah yang temboknya atau dindingnya tinggi gitu ya. Atau rumah temboknya tinggi, terus misalkan di rumahnya misalkan terbatas sempit supaya optimal, ya dibuatnya seperti ini. Nah, kalau lihat di luar negeri itu kan ada rumah yang di dalam mobil kayak gitu-gitu loh ya. Terus di dalamnya supaya optimal ya gini. Cuma satu lantai kelihatannya, cuma di dalamnya bisa ada ruangan tambahan ya seperti ini. Maka pemodelannya adalah bentuknya segitiga. Kemudian struktur cantilever. Kalau di lapangan itu misalkan apa balkon, jembatan gitu ya. Intinya adalah ini nih. Ini cantilever. Atau kalau Anda gambarkan kemarin cantilever tuh gini ya cantilever ya. Maka pemodelannya dia muatannya adalah bebannya adalah segitiga. Itu ya maksudnya ya. Perjanjian tanda jangan lupa ya diingat-ingat terus ya. Ke atas itu kita sepakati positif, ke bawah negatif gitu ya. Gaya juga gaya sih lebih fleksibel sebenarnya ya. Tinggal dilihat kalau misalkan harus mencari sigma H, intinya kita mencari lawannya ya. Lawan itu kalau misalkan arahnya ke sini, berarti lawannya ke mana? Ya ke sini. Supaya 0 ya kan? Kalau arahnya ke sini, berarti lawan ke mana? Atau kalau ini berarti dia saling menekan, ya kan? Kalau kita sambungkan ke mencari gaya normal, berarti dia momen
normal tekan, maka nilainya negatif. Jangan balik-balik ya. Kalau normal tarik, maka nilainya adalah positif. Kalau mau ingin saling menghilangkan, ya tinggal cari lawannya aja bentuknya. Mau merah udah pada bisa ya. Normal nih ya, harus ingat-ingat. Masih banyak yang salah kemarin karena saya cek. Selanjutnya adalah gaya lintang geser. Hampir sama seperti gaya, ke atas itu positif, ke bawah negatif ya. Kalau momen, perjanjiannya adalah searah jarum jam positif, berlawanan jarum jam adalah negatif. Kemudian untuk mencari nah, sumbu berat ya, atau pusat berat sih. Kalau sebelumnya kan, sebentar ya. Bentar ya. Nah, kemudian kalau kita mereview ya untuk materi sebelumnya, kan kalau beban merata itu saat kita akan menghitung gaya reaksi ya, maka dia harus dibuat menjadi beban terpusat, ya kan? Yaitu dengan cara mengalihkan Q-nya, karena ada Q kecil. Ada Q kecil, kemudian dikalikan dengan panjang bentangnya, ya kan? Dikalikan dengan panjang bentangnya, maka kita sebut sebagai QR. Intinya jadi Q besar. Sebentar ya. Menjadi QR, ya kan? Q besar. Artinya yang awalnya merata, kita ubah menjadi beban terpusat. Nah, di mana letak QR itu di mana? QR ini letaknya adalah di tengah-tengah bentang. Maaf ya. Di tengah-tengah. Jadi kalau ini L atau L ya misalkan, maka letaknya adalah di tengah. Atau ini L per 2. Misalkan ini L ya. L per 2. Kenapa L per 2? Karena di sini beban meratanya kita lihat bentuknya adalah persegi. Di mana untuk persegi itu adalah letak pusat beratnya itu adalah di tengah-tengah dari baik itu lebar maupun dari panjangnya gitu ya. Karena di sini panjangnya L, maka letak beban terpusatnya setelah kita ubah tadi QR-nya itu adalah di tengah-tengah bentang. Ya. Untuk semua bentuk beban persegi, segi 4 lebih tepatnya ya. Kemudian gimana kalau segitiga? Nah, sekarang kan kita membahas tentang segitiga. Segitiga itu prinsipnya adalah, segitiga itu kan setengah luasnya ya, setengah kali alas kali tinggi. Prinsipnya adalah alas dikalikan dengan tinggi. Siapa yang disebut dengan alas, siapa yang disebut dengan tinggi. Intinya adalah kalau kita mau menentukan alasnya adalah yang bagian horizontal ini, ya ini ya, maka tinggi adalah yang tegak lurus terhadap alas. Jadi kalau misalkan segitiga bentuknya kayak gini, alasnya misalkan ini alasnya ya, maka tingginya yang mana? Tinggi itu harus yang tegak lurus. Nah, ini namanya tinggi tegak lurus. Jadi bukan yang miring ini nggak boleh. Kenapa ini bukan tinggi? Ini bukan tinggi karena dia tidak tegak lurus terhadap alas. Jadi yang namanya tinggi itu adalah yang tegak lurus terhadap alas. Kalau segitiganya siku-siku seperti ini, maka alasnya adalah yang horizontal, tingginya adalah yang vertikal. Oke, kalau bentuknya seperti ini, alasnya adalah yang ini, yang tidur ini, tingginya bukan yang miring-miring ini, tidak, tapi yang tegak lurus. Jadi kita pakai garis bantu. Nah, kemudian bagaimana menentukan
sumbu berat atau titik beratnya, gitu ya. Kalau dia bentuknya seperti ini, maka yang namanya titik berat adalah, atau buat untuk mudahnya gitu ya, kalau kita tentukan ini alas, ini sebagai alas ya misalkan ya, maka tingginya ini boleh ya, berarti fleksibel aja sebenarnya. Yang penting antara alas dan tinggi itu saling apa tadi? Tegak lurus. Ya, oke. Alas sama tinggi saling tegak lurus. Jadi kalau untuk memudahkan aja supaya Anda selalu ingat alasnya berarti yang ini, maka titik berat itu adalah QR, letaknya adalah di sini. Di mana jarak ke alasnya itu adalah sepertiga dari panjang atau panjang tingginya. Sepertiga L, ini sepertiga ya, berarti bukan di setengah. Setengah sini enggak seperti yang persegi, tapi di sepertiga. Kemudian sisa dari sepertiga L adalah 2/3 L. Ya, sepertiga L jaraknya dengan apa ini? Alas, sisanya adalah 2/3 L jaraknya dengan puncak. Ingat-ingat. Kenapa saya tekankan di sini? Karena bentuk beban segitiga itu nanti bisa bermacam-macam. Kalau di sini kan bentuknya gini. Gini ya. Nanti kalau misalkan di soal bentuknya gini gimana? Nah, jadi supaya Anda paham, tidak selalu yang sebelah kiri 2/3, sebelah kanan 1/3 enggak. Tapi dilihat dari mana? Alasnya di mana? Kalau ini alasnya kan di sini. Nah, yang dekat dengan alas itulah 1/3. Jadi kalau di ini kayak gini. Nah, 1/3 tuh di sini. Ini 1/3, sisanya 2/3. Tapi kalau segitiganya bentuknya kayak gini, berarti 1/3 yang mana? Ini alasnya berarti di sini ya. Ini alas. Berarti ini 1/3. Sisanya 2/3. Nggak sama kan? Dibalik ya. Nah, seperti itulah perbedaan ya. Prinsipnya bukan perbedaan, prinsip dari menentukan titik berat dari segitiga. Seperti halnya di gambar ini. Alasnya kan ini, ya kan? Maka yang dekat dengan alas adalah 1/3, tuh H/3. Yang di atasnya berarti adalah 2/3 H. Sisanya kan totalnya tuh H. 1/3 tambah 2/3 berarti 3/3 H atau H. Jadi seperti itu ya. Letaknya adalah QR terletak di 1/3 dari L terhadap ini ya, sebelah kanannya, dan 2/3 L di sebelah kirinya. Dengan catatan alasnya di sini, di kanan. Kalau alasnya di kiri kayak gini, dibalik segitiganya, ya kan? Sekarang gini segitiganya, maka ini juga dibalik, sepertiganya di sini. Gitu. Sisanya 2/3. Nah, seperti itu ya. Semoga dipahami ya dengan baik ya. Kenapa perlu paham tentang ini? Karena nanti kalau bentuk segitiganya dibolak-balik, Anda tidak bingung menentukan pusat beratnya. Kita masuk ke contoh soal ya. Ini ada balok di atas 2 peletakan, memikul bebannya segitiga. QR letaknya di sini, kita tentukan QR ya. Nah, di mana letak QR tadi? 1/3 L dan 2/3 L. Ini ada X itu artinya kita akan meninjau nanti di sembarang titik gitu ya, segitiganya. Kalau kita tinjau di sini, ya nanti bentuknya kan segitiga lagi, ini segitiga. Segini ya segitiga lagi gitu ya. Cuma nanti aja. Kemudian untuk catatan juga, nah kalau di beban merata sebelumnya mencari QR ya udah berarti Q kali L gitu aja kan ya. Q kali L. Karena bentuknya apa? Persegi. Ya enggak? Aduh, jelek ya ininya. Nah, sekarang kan kita bentuknya bukan persegi lagi, tapi segitiga. Segitiga itu luasnya apa? Setengah kali alas kali tinggi. Atau segitiga itu prinsipnya adalah setengah dari persegi. Nah, makanya mencari QR di sini hati-hati, ada setengahnya di sini. Kenapa kali setengah? Karena bentuknya segitiga.
segitiga lah. Segitiga kan luasnya apa? Setengah kali alas kali tinggi. Berarti setengah kali Q kali L. Jangan lupa ya, ada setengahnya. Maka 3 ton meter kali setengah. 3 ton per meter kan ininya ya, Q kecilnya. Dikali setengah kali panjang L-nya. 6 meter. Jadi QR yang beban segitiga ini kita jadikan terpusat, nilainya adalah jadinya 9 ton. Letaknya di mana? Sepertiga L kalau kita lihat dari B, dan 2/3 L kalau kita lihat dari A. Ya. Sepertiga L berarti itu berapa? Sepertiga kali 6 bagi 3. 2 ya. Berarti jaraknya ini 2 meter. Kalau di sini berarti berapa? 4 meter. 2/3 L. Kalau ditotalkan 6 ya. Kemudian kita cari K reaksi. Nah, K reaksi ini ingat-ingat ya, sigma momen B sama dengan 0 ya. Masih banyak yang, bukan banyak lah, ada ya yang salah menuliskan ini ya. Kalau namanya sama dengan, ya belakangnya harus kasih persamaan sama dengan 0, karena ini sebuah persamaan ya. Kita cari RAV. RAV kita asumsikan ke atas, RAV kali L, searah jarum jam ya. QR-nya di sini. Kan yang sebagai acuan sekarang apa? Momen B. Acuannya ini ya. Acuannya di sini. QR kali siapa? QR arahnya ke sini dulu. Berarti apa? Berlawanan arah jarum jam kali jaraknya berarti berapa ini ya? Mohon dah ada yang belum paham ya tentang jarak ya. Lihat QR itu di mana letaknya. Acuan kita sekarang adalah di B. Maka QR kalikan dengan jarak dari QR ke B, sepertiga L. Negatif karena dia berlawanan arah jarum jam. Sepertiga L sama dengan 0. Ini jangan sampai ketinggalan nih sama dengan 0-nya ya. Sama dengan 0 itu jangan sampai ketinggalan. Maka RAV kita pindah ruas ya. Negatif jadi positif, dikali jadi membagi. Maka sepertiga ini ada yang ini ya. Sepertiga kali L kali 6 harusnya ada 6-nya ya. Ini mah langsung dibagi L ya. Langsung habis. Ini langsung dibagi dengan L. Langsung ini ya, langsung. Ini bagi L. Hilang ya, L-nya hilang. Langsung sepertiga QR, maka sepertiga kali QR tadi berapa? Q kali setengah L. Q kali setengah L, maka 1/6 QL. Atau bolehlah Anda masukkan 1 juga nggak apa-apa ya. Sepaham Anda. Intinya nanti isinya adalah RAV sama dengan 1/6 QL. 1/6 kali 3 kali 6. Maka RAV-nya adalah 3 ton. Nilainya positif, berarti asumsi kita benar. Arahnya ke atas. Kemudian tadi udah. Sekarang ini bukan sigma momen B ya, tapi sekarang sigma momen A, maaf. Sekarang yang 0 yang ini. RBV berlawanan arah jarum jam negatif kali L QR. Q mau ke RAV searah jarum jam kali jaraknya berarti berapa sekarang? Bukan sepertiga tapi 2/3 L. Sebentar ya. Ini MA ya. Berarti main RBV
kalikan dengan L, udah ya tadi ya, plus QR. Jaraknya sekarang berarti jaraknya 2/3L. Positif ya. Maka kita pindah ruas. Langsung bagi L-nya ya, sama-sama L-nya kita coret. LBV-nya kita pindah jadi positif sama dengan 2/3 QR. QR-nya kita masukkan tadi I kali setengah L ya. Atau kita masukkan angka 9 ton juga boleh. Berarti 2/3 dari 9. Hasilnya 6 ton. Positif hasilnya ya, berarti asumsi kita benar. Jadi kalau misalkan hasilnya negatif, berarti asumsi Anda salah. Yang awalnya kita anggap ke atas, maka dia harus yang benar arahnya adalah ke bawah. Kontrol RAV tambah RPV min QR. RAV RPV itu kan kayak dalam, kayak reaksi. Arahnya ke atas itu harus sama dengan total arah gaya yang ke bawah, yaitu QR. Yaitu 9 ton sama ya. Berarti kalau misalkan nanti Anda pas checking dan tidak 0, berarti jawaban Anda salah. Berarti harus diulangi lagi ngerjainnya ya. Itu tujuannya checking itu seperti itu. Nah, kemudian kita mencari gaya lintangnya terlebih dahulu ya. Kita hitung dari sebelah kiri A. DA dari A ke B. Nah, D dari A ke B itu berarti adalah gaya lintangnya. Nah, ini hati-hati. Karena antara D A ke B sama B ke A itu beda. A ke B itu artinya apa? Startnya itu 3 ton ya. Berarti bukan 3 ton dari A sampai B, bukan gitu ya. Kenapa? Apalagi di sini ada gaya segitiga ya, bukan merata ya. Gaya terbagi segitiga. Maka nanti bentuknya dia tidak akan sama di setiap titik, karena setiap titik ada gaya yang bekerja ya. D dari A ke B itu kita anggap saja di A maksudnya ya, startnya A. Di A ini berarti cuma ada RAV aja ya kan, beban segitiganya belum bekerja di titik A ini. Oke, berapa? 3 ton. Nah, ini kalau pakai ini ya, pakai grafik ya, supaya Anda menggambar di titik nih. Kemudian dari B ke A, kita langsung ukur, hitung lintang di ujung sini. Di ujung sini berarti ada RAV, ya kan? Kemudian positif ke atas dikurangi QR. QR ini kalau kita hitung dia endingnya kan di sini sebenarnya ya. Kalau ngitung ininya lintang dikurangi 6 ton, negatif, hati-hati negatif 6 ton. Berarti di start itu 3 ton, di endingnya adalah negatif 6 ton. Jadi kalau kita sambungin, nah, cuma kita ingin tahu ya, di mana letak nolnya ini kan belum pasti, karena kita cuma 2 titik ya. Terus bentuknya kenapa dia tidak kotak ya dan sebagainya, karena di sini adalah beban merata. Di setiap titik dia akan dikurangi oleh beban merata ini. Jadi nggak boleh kalau kita gambarkan bentuknya kayak gini. Nggak boleh ini ya. Dia harus bentuknya adalah melengkung ya. Ya, bukan harus terus semua nanti melengkung, tidak. Karena tadi bebannya merata tentunya. Kemudian yang kedua adalah karena kita sudah mencoba menghitung per titik. Nanti ada perhitungannya ya. Tugasnya juga ada ya, sudah saya berikan untuk menghitung lintang dan momen per titik tinjau. Misalkan ada yang pengen, saya ingin tahu nih lintang di bentang, tadi kan ini bentang 0. Bentang 1 meter berapa lintangnya?
Wah, gimana ini caranya gitu ya. Maka nanti kita akan mencari ya, berapakah nilai lintang atau momen di titik tertentu yang ditinjau. Karena kan yang ditinjau tidak selalu di ujung dari ujung, bisa jadi di tengah ya. Atau memang yang di situ akan diberi beban yang lebih besar dibandingkan dengan bentang lainnya. Nah, ini dapat dari mana titik-titik ini? Ini ada perhitungannya nanti ya. Prosesnya juga akan kita terangkan. Kita akan mencari berapakah nilai lintang dan momen di titik X tertentu. Kalau tadi kan barusan kita ngitung itu cuma di ujung dan ujung. Ya kan? 3 ton ini di mana? Di ujung sini. 3 ton. Kemudian min 6 ton di mana? Di ujung sini juga. Tapi kita nggak tahu nih di sini-sini berapa. Ya, makanya kita akan meninjau per titik ya. Tinjau tampang X, kita anggap sebagai tampang X. Prinsipnya itu kan segitiga ya. Ada segitiga. Mau kita potong dimanapun, misalnya mau potong di sini. Ya nanti bentuknya segitiga lagi kan. Cuma bedanya kalau sebelumnya segitiga itu diketahui Q-nya 3 ton per meter. Kalau sekarang Q-nya kita nggak tahu berapa. Kita anggap Qx-nya gitu ya. Nah, kemudian ini berarti kita anggap seperti segitiga sebanding. Udah pernah belum? Harusnya udah pernah ya. Ini Q, ya kan? Kemudian ini adalah L. Kemudian ini adalah X-nya. Jadi kalau ini kita anggap segitiga, masih ingat segitiga sebanding ya, bahwasannya Q per Qx itu sama dengan L per X. Sehingga Qx sama dengan, kalikan silang ya, Q kali X dibagi L. Nah, ini hasilnya. Dapat dari sana ini teh, dapat dari sini perbandingan segitiga sebanding. Saya rasa harusnya sudah diajarkan itu di SMP kalau nggak salah. Ya, kalau misalkan Anda lupa, terima aja ininya. Intinya Qx itu adalah Q kali X per L. Kalau yang penasaran dapat dari mana, ini tadi prosesnya. Ya kan? Kita ingin meninjau berapa sih nilai lintang atau momen di titik tertentu. Supaya kita bisa menggambarkan juga bentuknya ya. Maka Q besar X-nya adalah, Q besar X tadi rumusnya adalah setengah dari Qx dikalikan dengan X ya. Qx kali setengah X. Nah, setengah Qx X. Di mana Qx-nya adalah ini. Qx-nya kita ubah menjadi yang di atas ini, Q kali X per L dapat dari mana? Dari ini. Kan? Kali setengah X. Maka kita gabungkan jadinya setengah Q X kuadrat dibagi L. Maka MX-nya adalah, ini misalkan RAV. MX-nya adalah RAV, kan X-nya di sini ya, dikalikan dengan X, searah jarum jam, min Qx dikalikan dengan 2, titik B ya. Tinjauannya titik B. RAV kalikan dengan X dikurangi, kan adanya ke sini. X dikalikan sepertiga X yang ini.
Oke. Sepertiga X. Sehingga diperoleh MX itu rumusnya adalah ini. Jadi kalau mau cari momen di titik tertentu, maka rumusnya ini. MX sama dengan 1/6 QLX min 1/6 QX pangkat 3 bagi L. Nah, sekarang MX sudah ketemu ya. Untuk cari momen di titik tertentu, kemudian kita cari DX-nya. DX itu adalah kita bisa tahu nilai momen maksimum di mana gaya lintangnya harus sama dengan 0. Di mana momen itu gaya lintang itu secara harfiah ya, dia merupakan turunan dari MX. Berarti kita turunkan, didiferensialkan sama dengan 0, maka kita turunkan nih. Masih ingat cara menurunkan? Didiferensialkan, X-nya kita hilangkan 1, pangkatnya hilangkan 1. Ini pangkatnya dikurangi 1, tapi 3-nya kalikan 1/6. Jadi setengah. Maka jadinya apa? 1/6 QL, X-nya hilang ya. Kenapa hilang? Karena dia kan pangkat 1. Kalau X-nya berarti dikurangi 1. 1 kurang 1, 0. Apapun dipangkatkan 0, hasilnya 1. Maka X-nya hilang, ya kan? Kemudian 2 diturunkan. 2-nya kali 1/6. Setengah. 3-nya dikurangi 1. Jadi 2. Setengah QX kuadrat per L. Oke, maka ketemu nih DX. Jadi yang mau cari DX dimanapun, titik tertentu, rumusnya adalah yang ini ya. Kalau mencari maksimum, maka kita nolkan. Maka diperoleh nilai X-nya adalah ini dulu ya, pindah ruas, hati-hati ya. 1/6 QL dibagi setengah berarti dikali 2, ini maksudnya. Dibagi L jadi kali L. Dibagi Q, ini Q. Nah, jadinya pembagi Q-nya. Udah. Itu aja ketemu. Oh, ternyata X-nya di saat jarak 3,464 inilah nilai D-nya itu adalah 0. Kan di gambar ini pada jarak berapa? Nanti ketemu yaitu di 3, berapa tadi? 4 ya. 464. Jadi betul ya, mendekati 3,5. Disitulah nilai dari D dia bernilai 0. Ya kan, 3,464. Saat D-nya 0. Momennya adalah maksimum. Jadi kita cek. Kita masukkan momen maksimumnya ke persamaan. Nah, ini momen maksimumnya. Setelah dihitung, kita masukkan ya nilainya kemana. Nah, ini 1/6 QLX min 1/6 QX pangkat 3. Dengan X-nya kita masukkan adalah enam ya. Yaitu dengan cara mensudutkan persamaan 3
X-nya tadi ketemu sepertiga L. Ya, kebersamaan 1. Iya, betul. Jadi kita masukkan maksimumnya tadi kan 1/6 QL min setengah Q kuadrat X. Nah, seperti itu. X-nya berapa? Kita masukkan X-nya adalah ini. Kayak gitu. Nah, kita masukkan ya sepertiga L. Pangkat 3-nya di sini. Tadi kan 1/6 QL. Ini kan MX itu. Masukkan persamaan 3. Kan X-nya ketemu nih. Di jarak inilah momen itu mencapai maksimum. Oke. Kemudian kita tinjau satu persatu. Ketemu 6,9. Nah, ini paling besar tuh di sini. Itu 1 ya, kita masukkan ke dx mx. Nah, Anda silakan kerjakan tadi soal yang sudah saya beri. Hitunglah dx dan mx di x tertentu ya, yang sudah saya bagikan tadi. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini ketahuan nih, paling besar di berapa? 6,9. Tapi dia nggak ada 3,464 ya, tapi di 3,5. Jadi kalau 3,464 maka nilainya adalah 3,9282 ya, jarak dikit doang lah. Jadi kalau digambarkan momennya bentuknya seperti ini. Oke, kita plotting satu-satu. Cukup. Silakan kerjakan tugas yang saya beri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.